Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Ferli bisa bertemu di kesempatan kali ini di program kesayangan kita Mata Air. Di program ini kami menampilkan topik dan juga bahasan yang insya Allah meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Anda yang berada di rumah, tentu mungkin bisa di rumah, bisa di tempat kerja jam segini, siapa tahu ada yang sudah kerja ya. Kami ucapkan selamat bergabung bersama kami di Mata Air, dan kami sudah hadirkan ini adalah Ustadz kesayangan kita yang senantiasa kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan dia senantiasa memakai topi khas, itu adalah belangkon ya. Kita akan sapa dulu beliau, ini adalah Ustadz Abdul Rohim. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Walafiat. Alhamdulillah. Jadi jam segini udah sarapan berapa kali Ustadz? Insyaallah belum. Wah kode tuh buat Pak produser tuh minta makan tidurnya ya. Betul. Kan pagi-pagi nanti masih sarapan. pagi Ustadz, ini orang belum pada bangun, ini udah sarapan 2 kali Ustadz. Bagaimana itu? Enggak, pokoknya saya harus kasih sabu nanti. Ke siapa? Ustadz nggak harus boleh, nyabu. nggak boleh ini. Nyabu. Kita nanti dipantau banyak orang, nggak boleh sabu. Nyabu. Oh ini lagunya Alam. Lagunya Alam deh. Sabu sarapan bubur. Sarapan bubur ya. Yang penting hangat dan menyehatkan ya. Baik, Ya, Ustadz, di kesempatan yang pagi cerah ceria dan juga hangat ini, semoga kita sudah siap dengan topik yang menarik ya. Karena Ustadz ini akan menyampaikan satu topik yang menarik, yaitu adalah 4 tanda orang celaka dan bahagia. Nah, nauzubillah min dzalik, mungkin kita jangan sampai termasuk dalam orang yang celaka ya, tapi insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Kita akan hadirkan Ustadz untuk menyampaikan tausiah, nanti kami akan berbincang bersama. Silakan Ustadz, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'du, pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih kita diperkenankan untuk bisa bersua dalam rangka satu program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Mata Air. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan satu ilmu dan pencerahan kepada, wabil khusus kepada diri saya dan umumnya kepada para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian. Pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salam dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ibu bapak pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu tanda. Ada tanda orang yang bahagia dan ada juga tanda orang yang sengsara. Ada orang yang beruntung, ada orang yang celaka. Betul. Apa tanda-tandanya itu? Nanti insya Allah kita bahas satu persatu, sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka. Betul. Tapi kita termasuk orang yang bahagia, yang beruntung. termasuk kita orang yang beruntung. Betul Ustaz. Itu yang kita inginkan. Amin, amin, amin. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan alamatus syaqawah arba'ah. Ada 4 tanda-tanda orang yang syaqawah, orang yang sengsara, orang yang celaka. Apa itu tandanya? Yang pertama adalah nisyanud dunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfudah. Saya ulangi lagi, nisyanud dunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfudah. Orang yang celaka tandanya adalah orang itu senantiasa melupakan dosa-dosanya. Nisyanud dunubil madhiyah, dosa yang telah dia kerjakan, yang telah lewat, itu dia lupakan. Padahal semua dosa, semua amalan yang pernah kita kerjakan itu tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Ya. Mas Ferli. Iya Ustaz. Orang yang celaka, halo?
Ya, ya, siapa? Udah kayak penelepon. Passwordnya apa, Ustaz? Ya, ya. Orang yang celaka, orang yang nanti akan rugi lah istilahnya, Iya, merugi ya. adalah seseorang yang melupakan perbuatan dosa-dosanya yang terdahulu, Ya. dosa yang pernah dia kerjakan, padahal dosa itu tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Itu baik sengaja maupun tidak sengaja ya, dilupakan, melupakan ya. dia artinya orang berbuat dosa, orang berbuat udahlah. salah, sudah apa? Udah lewat gitu ya. Sudah lewat. Orang selalu begitu ya. Itu biasanya kan begitu. Betul. Itu tanda orang yang celaka. Celaka ya. Ustaz, Celaka. Jadi nisyanud dunubi. Selalu dia mengingat melupakan Melupakan, nisyan. Melupakan dosa-dosa. Nisyanud dunubil madiyah. Wahia indallahi mahfudhah. Padahal semua yang dia kerjakan itu tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengutip Ustadz kan di kesatuan gitu ya. Kalau ada orang bertamu, ada buku tamunya semua, lognya ada semua lengkap tercatat. Ya. Dosanya apa, ngapain, tanggal berapa itu ada semua Ustadz ya. Nah, bagi orang yang beruntung Betul. adalah wa dzikrud dunubil madiyah. Apa itu Ustadz? Dia selalu mengingat-ingat Dosa. dosa-dosa yang pernah dikerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lewat. Kebalikannya begitu. Caranya bagaimana, maksudnya dengan mengingat dosa itu diambil pelajarannya atau bagaimana Ustadz? Artinya kan begini, Kang Ferli. Iya Ustadz. Seseorang kalau selalu mengingat terhadap dosa-dosanya, selalu dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia tidak pernah yang namanya luput dari dosa. Makanya dikatakan wan nisyanu mahal khata' wan nisyan, ya. Manusia itu adalah tempat lupa dan dosa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Kalau dalil bahasa Jawanya disebut kenapa dikatakan manusia? Karena menus kakean dosa, menus kakean dosa. Itu bahasa Jawa. Yang artinya tadi itu manusia itu orang yang suka banyak dosanya. Gudangnya dosa ya. Banyak salah. Betul. Itulah bedanya. Karena dikatakan begini kan. Iya Ustaz. Manusia itu bisa bersifat seperti malaikat, tapi bisa bersifat seperti syaitan. Astagfirullahaladzim. Manusia itu. Tapi kalau setan ya setan terus, malaikat ya baik terus. Jadi manusia itu di tengah-tengah. Jadi ada kecenderungan ke arah mana gitu ya. Ya, betul. Ya, betul. Olehnya itu sekali lagi saya katakan, pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tergolong orang yang celaka. Yaitu orang yang selalu mengabaikan, apa sudah. Kan dulu ini sudah. Tidak pernah ditobati. Udah lewat. Atau begini. Ini kan dosa kecil. Remeh ini. Ya. Mohon maaf ini, hanya colak-colek ya. Asik. Ada lagunya tuh colak-colek. Iya, ada. Lagunya kayak gimana? Colak. Asik. Gadis anak sekarang. Colak. Itu apa namanya? Itu bukan kepalang gitu ya. Tonen. Asik, seneng banget dikasih lagu kalau Ustadz ini memang. Ya. Lanjut Ustadz. Kenapa? Kadang katakan begini. Iyyakum wa muhqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala 'abdin hatta yuhlikna. Takutlah kalian terhadap remeh-remehnya dosa, karena remeh-remehnya dosa itu kalau sudah terkumpul pada seorang hamba akan mampu dan bisa merusaknya. Iya. Ibaratnya kan begini, sesuatu yang dari kecil ditabung menjadi banyak kan. Betul. Akhirnya bisa merusak. Sedikit-sedikit menjadi bukit gitu ya. Baik. Jadi kita jangan meremehkan wal muhqaratidz dzunub, dosa-dosa kecil. Betul. Mari kita selalu bertobat kepada Allah, jangan jalan istighfar kepada Allah. Terus, ya. Wah, kok istighfar terus Ustaz? Bagaimana kayak orang gila saja kita. Nah, memang begitu. Rotbun, basahi lisanuka, lisanmu min dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Wong Nabi saja sudah diampuni dosa-dosanya, sehari semalam masih beristighfar minimal 100 kali. 100 kali ya. Padahal sudah dimaksum. Udah ada free ticket istilahnya ya. Betul, sudah jaminan masuk surga ya.
kita ini yang kurang ajar ini berarti ya Ustaz. Ya, Nggak olehnya apa itu. istilahnya nggak tahu diri gitu ya, Ya, Ustaz, olehnya ya. itu mari kita selalu ingat dosa-dosa kita sehingga Ya. kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa wa taala. Baik, lanjut Ustaz. Yang ya. kedua, Yang kedua apa tuh? pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang nanti sengsara atau orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrul hasanatil madhiyah wala yadri am qabilat auruddat. Orang yang celaka itu adalah orang yang selalu menyebut-nyebutkan, membangga-banggakan amalan-amalan yang pernah dia kerjakan, padahal tidak tahu amalan baik yang dia kerjakan itu diterimakah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya sok tahu ya. Ya. Wah, saya ini sudah membantu masjid sana ini sekian. sudah haji, ya. Saya sudah haji. Padahal belum tentu Belum diterima tentu, atau ya. ditolak oleh Betul. Allah. Takabur kalau begitu ya. Tapi kalau orang yang nanti akan bahagia, selalu dia melupakan, tidak pernah menyebut-nyebutkan amal ibadah yang pernah dia kerjakan. Sebaliknya. Oh, gitu ya. Kang Verly. Jadi kalau sekarang berbicara dosa, kita harus Ya. mengingat terus, tapi kalau berbuat kebaikan harus dilupakan saja. Harus dilupakan. Oh, Artinya dilupakan itu bukan berarti tidak boleh diomongin. Boleh. boleh ya. Kalau sebagai satu penyemangat, Ya, inspirasi untuk orang. inspirasi ya. untuk orang Betul, lain. betul. Tapi orang celaka kan biasanya disombong-sombongkan. Oh, kalau bukan karena saya kamu tidak jadi begitu. Oh, karena kalau bukan sumbangan saya tidak Ya, jadi itu masjid itu. Ya, betul. Ria jatuhnya ya, takabur dan ria ya. Karena kalau dengan begitu maka belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahului Allah, istilahnya nauzubillah min dzalik Iya. ya. Kesannya sudah berbuat baik, oh pasti ini amalnya besar lah. Besar, gitu ya. pasti diterima ini, pasti. terima aman gitu ya. Padahal ma'asyiral muslimin, pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas itu, orang-orang sufi, orang-orang yang punya amaliyah yang begitu top di hadapan Allah, biasanya ketika amalan-amalannya ditahu oleh orang lain, malah dia kemudian seakan-akan tidak seperti itu. Contoh, orang-orang sufi ditahu bahwa dia ahli sholat ibadah malam, dia ahli zikir, ahli apa. Malah kadang-kala kemudian satu saat menunjukkan kepada orang lain, dia bukan ahli zikir, biar tidak disangka dia ahli zikir. Betul. Itu biasanya orang yang nanti akan beruntung. Rendah hati ya. Bahkan, oh dia dikatakan orang alim kadang-kala, loh dia kok katanya orang alim tapi kok tidak sholat. Biar dibilang begitu. Artinya apa? Untuk memberikan satu kesan kepada orang bahwa dirinya tidak diagung-agungkan. Iya, betul. Dikultuskan. Tidak Betul, dikultuskan. Tapi berbeda orang yang celaka. Sebenarnya dia baru ciprit begini, sudah mau dikatakan sebagai kiai. Sudah ciprit begini dikatakan sebagai orang solih. Betul. Begitu. Malu ya harusnya. Ya, malu. Betul. Jadi kadangkala boleh jadi tampilan preman tapi hatinya beriman. Asik. Kan begitu. Ya, Kan betul, begitu. betul ya. Tapi ada kalanya dia tampilan kayak ulama tapi hatinya kayak luwak. Luwak itu yang kopi Iya, musang itu ya. betul. Iya. Tampilan ulama tapi hati luwak. Iya. Yang tadi itu tampilan preman tapi hati beriman. Betul. Tidak bisa kita melihat casing, walaupun casing kadang-kala juga harus dilihat. Seperti ini juga ya, ini tampilan tentara, tapi aslinya memang tentara. Memang tentara Iya. saya. Nggak lucu kan? Iya. Nggak mau plesetan kalau saya nggak berani. Iya, Ustaz. Takut. Lanjut Ustaz, Iya. silakan. Yang keempat kalau nggak salah ya. Yang ketiga. Yang ketiga, oh iya, Ya, salah yang lagi ketiga. saya. Oke, Yang lanjut. ketiga. Yang ketiga, wanadru ila man fawqahu fid dunya. Ya. Orang yang akan sengsara itu selalu memandang ya, wanadruhu memandang ilaman fauqahu pada orang yang lain tentang keduniaannya adalah di atasnya. Gimana Ustaz maksudnya itu? Maksudnya begini. Dia selalu memandang orang lain itu adalah lebih baik dari dirinya tentang dunia. Sehingga tidak bisa bersyukur. Oh, Mohon maaf ini. iya iya. Aduh, Ustadz Rohim ini sudah punya mobil, saya baru punya motor. Tidak bersyukur ya. Jadi dia tidak bisa bersyukur. Ini rugi nih orang seperti Karena ini. kurang terus gitu. Kurang ya. terus tidak bisa Tetangga bersyukur. ganti mobil ya, saya motor aja gitu. Jadi ya. memandang masalah keduniaan, memandang orang lain tentang keduniaan dipandang yang lebih tinggi Lebih terus. tinggi, ya. Tapi orang yang beruntung adalah tentang keduniaan dia memandang adalah
dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Alhamdulillah, saya sudah punya motor, dia masih punya sepeda pancal, Ardias GL, genjot langsung. Iya toh? Baru dengar. Itu GL, genjot langsung. Genjot langsung ya. Enggak, saya baru dengar baru mendapatkan fakta bahwa ketika kita bersyukur bahwa kita lebih baik dari orang lain itu boleh Ustadz ya. Iya. Sehingga kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah bisa begini, orang lain masih begitu. Oh, gitu. Tentang keduniaan. Oh, berarti ke arah bersyukurnya Ustadz ya. Bersyukurnya, bukan sombongnya loh Betul, ya. nah, Itu makanya tadi. itu harus dibedakan makanya Harus ya. dibedakan. Betul, betul. Artinya melihat satu kesyukurannya. Alhamdulillah, anak saya satu, orang lain belum punya anak. Iya. Begitu. Betul. Kalau kita Alhamdulillah. memandang, orang lain punya anak dua, saya baru punya anak satu, tidak bersyukur. Betul. Itu. Apalagi kalau aduh istri saya satu, Iya. orang lain. Itu lain lagi cerita itu nanti. Orang lain kenapa Ustadz? Oh, orang lain belum beristri. Oh, belum istri. iya, Iya, iya. itu. Itu. Untung nggak kepleset Ustadz Iya. ya. Lanjut. Begitu, ya. Jadi itu artinya orang-orang yang nanti celaka. Tapi kalau yang beruntung memandang keduniaan itu adalah dia memandang lebih tinggi bagi Betul. dirinya. Orang lain, Konteksnya bersyukur Konteksnya ya. bersyukurnya. Baik, alhamdulillah Iya. ya, gitu ya. tetapi yang keempat ini adalah wanatruhu ila man dunahu fiddin. Apa itu? Orang yang celaka itu memandang urusan agama terhadap dirinya ini adalah lebih tinggi dibanding orang lain. Oh, merasa lebih religius begitu Ya. Lebih kuat gitu akidahnya Saya kan gitu ya. sudah bisa sholat tahajud, saya sudah bisa sholat apa namanya duha. Duha. Kamu kan baru sholat 5 waktu aja masih gotang-gotang. Iya, iya, betul, betul. Ini orang celaka. Takabur ya. Tapi kalau orang yang nanti akan beruntung, dia memandang tentang agama itu lebih rendah terus. Kurang terus gitu Kurang ya. terus memandang orang lain. Waduh, Aduh, pengen dia banget. sudah bisa baca Al-Quran setiap hari 1 juz, saya belum bisa. Betul. Jadi Sehingga ada satu spirit untuk fastabiqul khairat. khairan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ah, Ini yang paling penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah hal untuk memacu dan memicu, bahasa saya begitu. Memacu dan memicu. Memicu, apa itu ya? Mimi cucu yang saya tahu. Minum pagi susu. Memacu dan memicu. Ya. Yang namanya berlomba, fastabiqul khairat, itu namanya berlomba, itu harus Ya. dipersiapkan. Betul. Kayak atlet gitu ya, harus disiapin gitu. Kita mau berlomba Siapkan. maraton, tidak pernah kita siapkan, tidak pernah berlatih, namanya bukan berlomba. Gimana mau menang ya? Betul, betul. Artinya kalau kita mau baik, ya berlatih terus. Ibadah ini berlatih loh mas. Berlatih untuk bisa lebih istiqomah, berlatih untuk Tawadhu bisa ya. tawadhu, Ya. berlatih untuk bisa khusyuk. Kalau Khusyuk. tidak dilatih tidak bisa. Betul, betul. Harus dibuat habit atau kebiasaan juga. Kebiasaan ya. awalnya Betul. begitu. Dari kecil. Contoh lagi, kita mau sholat, dilatih untuk khusyuk, dilatih. Iya. Susah Ustadz, kalau khusyuk itu memang harus diusahakan, harus Betul. dilatih ya, betul ya. Berlatih untuk sabar, berlatih untuk menjadi orang, semuanya berlatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Betul. Karena apa? Hidup kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sebagai satu pelatihan. Oh, gitu ya maknanya ya Ustadz ya. Contoh kita sederhana saja. Kita kan tidak ujuk-ujuk seperti sekarang ini besar. Kita Kita Ustadz ini. aja kali. Gede banget. Bercanda Ustadz. Saya Iya. juga gede kok. Iya. Tuh perusahaan gede Iya. Ustadz tuh. Bercanda Jadi Ustadz ya. tidak ujuk-ujuk dewasa. Iya, 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 betul. Jadi ada bayi Itu juga ya. ada filosofinya. Oh, seperti apa Ustadz? Boleh dibagikan seperti apa? Kalau kita semua melihat binatang Ya, yang namanya kambing atau apa ya, ya. sekali dilahirkan procot 1-2 jam pasti dia bisa berjalan. Betul, dia tertatih-tatih gitu ya, berdiri Tapi ya. 1-2 jam bisa berjalan, Betul ya. cepat toh. Betul, betul. Beda dengan manusia, Betul. menunggu minimal 2 tahun baru bisa berjalan. Iya, Atau paling cepat itu ya 1 Setahun, tahun setahun lah. setengah lah ya. Betul. Apa maknanya? Manusia itu harus berlatih. Dimatangkan ya, Iya, dipersiapkan berlatih. ya. Bisa bicara ya sebegitu juga. Betul. Perkiraan 1,5 tahun 2 sampai 2 tahun tahun. lah ya. Tidak ada itu yang namanya bayi procot langsung. Langsung keluar langsung, halo bro, gitu kan? Nah, Nggak ada kecuali ya. zaman dahulu itu ada bayi yang bisa langsung. Ada ya Ustaz ya? Ada zaman apa namanya Nabi. Nabi Ya. ya. Baik, baik, baik. Karena itu kan mukjizat lain. Mukjizat, betul, betul. Kalau sekarang Ya. tidak ada ya. Tidak ada. Ini artinya latihan.
ada apa ya, tahapnya begitu Ustadz ya? Latihan. Harus latihan. Manusia berlatih terus. Semakin kita bergesekan, semakin kita dilatih, maka tempaan-tempaan ini yang akan menimbulkan satu kemapanan, Kematangan, baik ya, ya. kematangan jiwa, kematangan keimanan. Kesiapan ya. Betul. Olehnya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada bahasan kita bahwa ada orang yang celaka tapi ada orang yang bahagia. Ada orang yang beruntung tapi ada orang yang buntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung inilah yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa melupakan kebaikan-kebaikannya. Tapi orang yang buntung, orang yang senantiasa membangga-banggakan kebaikan-kebaikannya tapi melupakan dosa-dosanya. Orang yang beruntung di hadapan Allah maupun di hadapan manusia adalah orang-orang yang senantiasa melihat orang lain urusan dunia adalah, oh, saya sudah punya begini, dia baru punya begitu, saya bersyukur alhamdulillah. Melihat yang lebih rendah. Betul, betul. Tapi urusan agama, orang yang beruntung selalu melihat orang lain lebih tinggi, lebih alim, sehingga kita terpacu untuk melaksanakan satu kebaikan dan kebaikan. Baik, alhamdulillah. Nah, waktunya sedikit lagi Ustadz, boleh mungkin diberikan tips kepada ibu-ibu di rumah agar bisa mencetak atau menghadirkan putra-putri yang menjadi orang yang bahagia. Karena kan memang katanya tadi dibuat oleh kebiasaan sejak kecil begitu. Iya. Bagaimana membiasakan sejak kecil agar dia senantiasa termasuk yang beruntung atau bahagia? Ustaz? Iya. Silakan. Ini mungkin satu agak bukan menyimpang ya, agak sedikit pengembangan Ya, sedikit monggo. sebagai anak-anak kita. Betul Ustaz. Karena itu pun harus dilatih juga. Betul, nah bagaimana? Anak Ustaz? kita contohnya kita latih untuk bisa bersyukur. Betul, nah piye Ustaz? Salah satunya seumpamanya kita kasih makanan, Ya. makanan harus dihabiskan. Oh betul. Salah Ya, satunya ya. itu. Kita berikan pembelajaran, nak, sesuap nasi, sepiring nasi ini dihasilkan dari jerih payah orang tuamu yang begitu panjang. Betul. Jangan disia-siakan. Yang pertama sudah ada nilai itu. Yang kedua, nak, masih banyak orang lain yang sekarang ini tidak bisa makan seperti, Boro-boro kayak kita gitu ya. maka syukuri apa yang ada ini. Nikmati apa yang ada ini. Ini pembelajaran yang sedikit, tapi akan mengena. Bahkan, mohon maaf nih, Ya, silakan. Kang Verly, Iya Ustaz. satu saat kita bisa mengajak anak kita ke tempat-tempat yang kumuh, Oh, orang-orang betul, yang kurang biar- beruntung, biar sehingga lebih bersyukur ya. sensibility-nya itu Wih, bahasanya rasanya jam segini mewah sekali Ustaz. punya Lebih sensi ya. Ada apa ya? Kita tunjukkan. Keberpihakan ya. Nah itu yang ada di jembatan-jembatan tuh. Iya, Bersyukur kamu benar. sudah punya rumah walaupun RSSS. Apa itu Ustaz? Rumah sangat sederhana sekali dan sempit. Tapi punya Rumah, alhamdulillah. Iya. Ya, berarti senantiasa bersyukur dan juga Iya. bisa memberikan yang terbaik untuk putra putri Ustadz ya. Insya Baik, Allah, kami ucapkan insya terima kasih Ustadz, waktu Iya. sudah tidak mengizinkan. Iya. Dan pemirsa, demikian jumpa kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan diminum Ustadz.